Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini 2 materi dengan kisi-kisi ya. Bentar. Nah, em, ini tuh sebentar ya. Oke, udah kelihatan share screen-nya? Udah, Bu. Udah ya. Jadi ini yang pertama farmakotoksikologi kulit, mata, sama tiroid ya. Kita masuk dulu ke yang pertama yang tiroidnya. Jadi dari anatomi itu tiroid terbagi jadi dua ya. Ada apa? Bersayap gini ya, kiri dan kanan. Kalau misalnya dia dipotong, histologinya kayak gini. Ada folikelnya dan pembuluh darah, terus dilapisin sama lapisan luarnya. Nah, folikelnya kalau diperbesar itu kayak gini. Ini apa berfungsi menghasilkan si T3 sama T4 atas perintah dari TSH gitulah ya intinya. Nah, untuk gangguan tiroid bisa karena ada perubahan bentuk atau bisa karena infeksi gitu ya, dan penyebab yang lain juga bisa karena autoimun. Nah, apa yang harus diperiksa untuk apa? Untuk pasien tiroid yaitu yang pertama TSH, kemudian berikutnya ada FT4 dan FT3, terus baru yang antibodi-antibodi ini. Ada antibodi antitiroid peroksidase, antibodi antiglobulin sama antibodi TSH reseptor stimulating. Jadi ini untuk yang autoimun ya. Nah, kita pertama membahas tentang yang hipotiroidisme. Hipotiroid itu adalah suatu kondisi di mana tiroidnya itu rendah di dalam darah, gampang gitu. Nah, karena tiroid itu fungsinya untuk metabolisme ya, jadi tiroid itu dia apabila berkurang jumlahnya maka akan metabolismenya lambat. Jadi dia akan cepat capek, mengantuk, terus ada gangguan mental, kulitnya kering, kebalikannya deh pokoknya dari hipertiroid gitu ya, slow movement, saking slownya sampai bengkak karena cairan dari plasmanya itu keluar gitu dan menumpuk. Nah, penyebabnya bisa apa? Bisa ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau primer itu masalahnya ada di tiroidnya itu sendiri. Kalau sekunder itu biasanya dia ada di pituitari masalahnya. Jadi emang perintahnya banyak, makanya tiroid yang dihasilkan banyak itu sekunder. Kalau primer perintahnya tuh biasa aja, tapi yang dia menghasilkan banyak gitu. Contohnya pada tiroiditis autoimun atau Hashimoto. Bisa karena iatrogenik, bisa karena obat-obatan gitu. Nah, terus manajemen terapinya apa? Karena tiroid itu apa? Karena pada hipotiroid itu kekurangan tiroid ya kita substitusi tiroidnya. Substitusi tiroidnya dengan apa? Yaitu dengan levotiroksin atau LT4 dan liotiroksin atau T3 gitu ya. Yang lainnya ada yang lain kombinasi ya. 4:1 Liotrix, tapi yang paling sering levotiroksin ya, yang paling sering dipakai. Nah, levotiroksin itu LT4 sintesis ya, mirip kayak kerjanya tiroid, masanya 7-10 hari. Terus ini dosisnya dibaca aja ya. Nah, kalau misalnya kelebihan gitu, dia akan seperti hipertiroid. Jadi bisa ada berdebar-debar sampai gangguan irama jantung ya, AF. Bisa mempengaruhi mental dan osteoporosis juga. Kalau misalnya kekurangan ya keadaan hipotiroidnya masih apa gejalanya tidak banyak berubah gitu ya. Nah, monitoringnya gimana? Jadi kalau udah minum obat substitusi tiroid, kita harus cek TSH setiap 6-12 kali. Kenapa? Karena dia feedback gitu. Apakah dia TSH-nya terlalu rendah atau enggak gitu? Karena kita udah kasih tiroid yang terus-terusan gitu. Nah, terus kita masuk berikutnya ke si hipertiroid. Hipertiroid itu kondisi di mana tiroidnya itu banyak ya. Hormon tiroidnya itu banyak. Nah, orang hipertiroid ini gejalanya tuh sangat mudah diingat ya. Kita dari jauh juga bisa kelihatan tuh itu orang hipertiroid karena bentuknya itu khas dan kalau orang bilang seperti orang yang mau ngajak ribut gitu. Orangnya biasanya tinggi.
Kenapa? Karena tiroid itu meningkatkan uptake kalsium ke dalam tulang gitu ya. Apalagi kalau dia sakit hipertiroid dari masa pertumbuhan gitu. Biasanya dia tinggi. Terus karena tiroid itu meningkatkan metabolisme, dia kurus. Tapi dia berdebar-debar karena tiroidnya tinggi dan berkeringat terus. Karena metabolisme tinggi kan demam ya, panas, berkeringat, kompensasi gitu ya. Nah, terus, karena tiroidnya tinggi juga, dia menyebabkan pembentukan jaringan ikat di bantalan mata. Sehingga matanya itu keluar, yang kita bilang kayak exophthalmos, bukan keluar lepas dari kepala ya, tapi keluar itu tuh kayak menonjol gitu, ya, kayak menonjol gitu. Nah, itu, karena dia tadi, hipertiroid. Jadi orangnya itu tinggi, tangannya gemetaran, berdebar-debar, matanya keluar kayak orang marah ya, gitu. Nah itu khas banget dan selalu basah. Tangannya basah, kakinya basah, gitu. Keringetan terus, gitu. Gampang banget diingat ya bentuknya orang sakit tiroid tuh. Nah, ini gejala yang tadi udah dijelasin ya. Nah, kalau berdebar-debarnya udah terlalu parah, dia bisa menyebabkan gangguan irama jantung, yaitu si atrial fibrilasi. Nah, terapinya itu dengan apa? Pertama beta blocker ya, karena mungkin misalnya pasiennya baru terdiagnosis, baru datang ke Vaskes 1 atau ke IGD, kita nggak bisa langsung kasih PTU, karena belum ada pemeriksaan T3, T4, sama TSH-nya. Jadi bisa kita kasih pertama beta blocker dulu untuk menurunkan palpitasi tremor. Nah, kalau ternyata udah pasti, udah ketahuan T3, T4, TSH-nya berapa, baru kita berikan PTU 50 sampai 103 kali, tapi nggak usah dihafalin dosisnya, pokoknya PTU. Ya, nah obat lain ada metimazol, carbimazol, menghambat hormon tiroid, dibaca aja ya untuk disease dan lain-lain. Terus ada, apa namanya, radioaktif dengan iodin 131, tapi kalau tidak berhasil dengan obat, sebenarnya terapinya adalah pembedahan. Kalau pembedahan, itu yang diangkat tiroidnya semuanya biasanya ya, yang diangkat semuanya. Karena kalau dibiarkan juga kadang bisa perdarahan dari sisanya gitu. Dan, bagian yang ditinggalkan juga, kalau misalnya dia kanker, bisa tumbuh lagi dan bisa menyebabkan metastasis. Jadi, diangkat biasanya semuanya. Nah, kalau udah diangkat semuanya, berarti dia sama sekali tidak punya hormon tiroid, gitu. Kalau dia udah sama sekali nggak punya hormon tiroid, kita harus, perlakukan dia sebagai orang dengan hipotiroid, walaupun awalnya hipertiroid. Gitu ya. Jadi kita tetap kasih tiroid substitusi yang tadi levotiroxin. Jadi berubah obatnya kalau sudah dilakukan pembedahan, gitu ya. Nah, ini kondisi khusus untuk kehamilan yang paling aman first choice-nya PTU ya. Nah, ini adalah thyroid storm. Thyroid storm itu adalah gawat daruratan dari tiroid. Keadaan di mana hormon tiroid itu banyak di dalam darah. Kenapa? Bisa karena baru terdiagnosis atau bisa karena pasiennya nggak kontrol-kontrol, capek minum obat, nggak mau minum obat, atau minum obat teratur tetapi diinduksi oleh infeksi baru yang cukup parah. Misalnya pneumonia atau kayak zaman COVID itu bisa memunculkan thyroid storm gitu. Nah, thyroid storm ini biasanya menyebabkan kematian ya. Jadi dia itu pasiennya demam, terus ada gejala gastrointestinal, bisa dilihat di scoring Bruce-Watowski ya, tapi Bruce-Watowski nggak perlu dihafalin, itu nice to know aja. Terus ada gejala gastrointestinal karena dari mulai diare-diare bisa sampai kuning juga gitu ya. Terus bisa penurunan kesadaran yang akhirnya nanti kejang dan meninggal kalau nggak dikasih PTU gitu. Nah, terus lanjut kita ke farmakologi toksikologi mata. Nah, untuk mata di sini ada anestetik topika. Ya, anestetik topikal sih cara kerjanya kemarin udah hampir sama ya kayak anestetik topikal yang udah kita bahas di anestesi yang apa obat-obat anestesi itu. Nah, cuma dia ada yang biasanya kan kemarin didokain ya. Terus, nah ini ada pantokain, ada optain, terus habis itu sama benoksi benoxinat hidrochloride. Nah, tapi yang paling sering dipakai adalah pantokain. Nah, pantokain itu, biasanya untuk operasi ya, operasi
apa namanya, operasi, lensa atau glaukoma atau trauma mata itu biasanya paling sering dipakai pantokain, gitu. Nah, atau kalau mau tindakan, misalnya mau mengukur TiO yang pakai jarum, terus atau mau Smear test gitu. Terus dibaca aja untuk injeksi, nah ini kalau diinjeksi sama ya kayak yang anestesi lokal yang kemarin udah kita bahas. Nah, terus kemudian, soal mata lagi ada obat-obat glaukoma. Glaukoma itu apa sih? Glaukoma itu adalah suatu keadaan di mana, tekanan matanya itu meningkat, gitu ya. Kenapa tekanannya meningkat? Bisa karena pembuangan saluran aqueous humor tertutup, bisa karena produksinya banyak. Kalau misalnya dia produksinya banyak, tapi nggak ketutup saluran pembuangannya, kita bilangnya glaukoma sudut terbuka. Tapi kalau misalnya dia ketutup saluran pembuangannya, kita bilang glaukoma sudut tertutup. Nah, atau ada lagi glaukoma kongenitalis yang bayi dari lahir atau glaukoma sekunder karena steroid. Nah, terapi glaukoma itu apa aja? Yang pertama ada antagonis cholinergic atau parasimpatomimetik. Contohnya adalah pilokarpin dan karbakol. Itu jadi dia menyebabkan pupilnya itu mengecil sehingga pembuangan aqueous humor yang ada di mata itu kan adanya di pinggir-pinggirnya tuh. Nanti dicari aja ya di Google gambarnya, sehingga dia menjadi terbuka gitu ya, itu fungsinya agonis cholinergic. Nah, ada lagi inhibitor beta adrenergic, itu dia menghambat stimulasi simpatis sehingga menurunkan produksi ya. Jadi ini bagusnya untuk yang sudah terbuka ya, gitu. Terus, yang lainnya ada karbonik anhidrase, contohnya astazolamid. Jadi kalau dia udah produksinya banyak, nggak bisa dibuang, ditingkatin pembuangannya dengan astazolamid sehingga aqueous humornya 60% bisa dibuang di urin, gitu. Terus ada lagi di sini agonis prostaglandin yang sebenarnya dia, ada efek lainnya, yaitu bulu matanya bisa jadi lebar, bukan lebar sih, jadi panjang, lentik gitu. Bukan lentik ke atas ya, lebih panjang aja dan lebih tumbuh. Itu, yang sering-sering dioplos untuk obat-obat pemanjang bulu mata ya, latanopros contohnya. Nah, terus, terapi lain adalah, hiperosmotik ya, sama supaya aqueous humornya berdifusi ke plasma, jadi nggak meningkatkan tekanan, bisa ada manitol, terus ada isosorbit sama urea. Terus, antikolin esterase, sama juga supaya, otot 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 pupilnya itu nggak berkontraksi, dan dia menjadi terbuka aliran untuk keluar aqueousnya. Itu si Visostigmine dan lain-lain. Terus, ini masuk ke Midriatica dan Cyclopegia. Ini sama ya, obat-obat untuk melebarkan pupil, biasanya ya ini tadi kan yang tadi memperkecil pupil ya, yang glaukoma, ini memperlebar pupil. Kenapa harus dilebarin? Kalau misalnya mau dilakukan funduskopi, jadi mau dilihat bagian belakang matanya, dengan alat namanya funduskopi itu biasanya dilebarkan dengan Midriatica dan Cyclopegia. Gitu ya, intinya itu. Terus contohnya adalah atropin sulfat ya, yang paling sering dipakai. Larutan pewarna diagnostik ya, tadi ada sodium fluorescent, rosa bengal dibaca aja. Terus pengering kornea, kalau misalnya korneanya bengkak, misalnya pada trauma mata, ya bisa dikasih gliserin anhidrat. Langsung kita lanjut ke farmakologi toksikologi kulit. Nah, kalau untuk kulit kita nggak terlalu banyak bahas ya, karena paling yang berhubungan aja yaitu adalah antihistamin generasi 1, yaitu yang sering banget kita pakai ya CTM, difenhidramine, dimenhidrinat, itu dia gampang masuk ke SSP karena dia sangat lebih larut lemak sehingga menyebabkan efek, mengantuknya tuh lebih banyak. Sementara kalau misalnya dia antihistamin generasi 2, itu dia agak, kurang larut ke lemak sehingga untuk masuk SSP lebih sedikit dan efek ngantuk yang diberikan juga lebih sedikit.
Itu. Lanjut kita ke kortikosteroid, sama ya, ini adalah anti peradangan. Cara kerjanya dibagi jadi beberapa ya. Ada yang singkat, sedang, lama, sama mineralokortikoid. Kalau yang singkat itu ada hidrokortison, sedang ada triamcinolone, dibaca aja. Ini yang lama adalah betametason dan dexamethasone. Indikasinya bisa untuk substitusi, bisa untuk penyakit hormon, bisa untuk anti peradangan. Misalnya pada asma, pada rematik, pada artritis gitu ya, pada penyakit kulit lainnya. Nah, dibaca aja kapan dia dipakai, terus komplikasi lain karena dia akhirnya menghambat peradangan, yang peradangan itu berhubungan dengan prostaglandin, sementara prostaglandin di lambung itu berfungsi sebagai pelindung ya, protektor, faktor pelindung daripada lambung. Karena kita menghambat prostaglandinnya termasuk di lambung, maka bisa menjadi ulkus peptikum kalau dipakai dalam jangka waktu lama. Terus bisa juga untuk meningkatkan tekanan intraokuler. Terus kalau misalnya dipakai dalam jangka waktu lama harus di tapering off. Gitu ya, tapering off itu dikurangin. Jadi misalnya kalau pada pasien autoimun dia minum 3 kali 2 tablet, harus jadi 3 kali 1 tablet dulu, 3 kali setengah, 2 kali 1 kali gitu ya. Jadi nggak boleh langsung diberhentiin. Nah, sampai sini kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Lanjut, Bu. Nah, jadi yang pada kali ini kita bahas lagi koagulasi dan fibrinolitik ya, dan toksikologi makanan. Tapi toksikologi makanan mah bisa pakai logika aja dan cuma satu soal ya, nanti yang muncul, jadi nggak terlalu ditekenin. Terus kita masuk ke koagulasi fibrinolitik ya. Jadi koagulasi itu sebenarnya adalah sistem pembekuan darah. Bermula dari sel pembuluh darah atau endotel ya yang terluka gitu, terus dia mengeluarkan sinyal sel sehingga terjadi agregasi trombosit. Nah, trombosit yang sudah berkumpul nantinya akan dilanjutkan oleh faktor pembekuan darah sehingga terbentuk benang-benang fibrin. Intinya itu. Ini adalah faktor koagulasi ya. Nah, ini adalah jalur intrinsik dan ekstrinsik. Sehingga nanti mereka bertemu di faktor 10 diubah menjadi faktor 10A, dan mengubah protomin menjadi trombin yang berfungsi untuk membantu fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, ketika sudah terjadi benang-benang fibrin, dia akan diurai gitu ya. Dia akan diurai ketika lukanya udah sembuh, dia akan diurai. Proses penguraian benang-benang fibrin itu yang disebut sebagai fibrinolitik atau fibrinolisis gitu ya. Itu sederhananya. Nah, sekarang mekanisme fibrinolisis ya. Jadi di sini fibrin didegradasi yaitu dengan obatnya. Biasanya obat-obat fibrinolitik ini digunakan untuk pasien dengan sumbatan yang akut, misalnya sumbatan pada jantung, pasien STEMI ya. Kalau yang STEMI enggak STEMI. Itu dia dibagi jadi beberapa golongan, ada yang fibrinolisin atau plasmin, ada juga zat aktivator plasminogen. Contohnya adalah streptokinase, ataplase, dan urokinase ya.
Nah, terus ini fibrinolisin ya, dia dibaca aja sih enzim protease fibrinolitik merombak jaringan. Nah, yang lanjutnya ini paling sering dipakai adalah streptokinase. Streptokinase ini dia dibuat dari filtrat kultur Streptococcus beta hemolyticus ya, contohnya streptase itu. Kalau ateplase dia tisu plasminogen aktivator. Jadi dia dibuat dari rekombinan DNA ya. Rekombinan DNA yang biasanya dibentuk oleh sel endotel pembuluh darah gitu. Terus urokinase juga biasanya dibentuk enzim itu dihasilkan dari biakan jaringan sel ginjal manusia gitu. Nah, apa namanya yang paling sering dipakai streptokinase gitu. Nah, terus nanti dosisnya kayaknya akan dipelajarin di gagal, udah ada gagal jantung kan kayaknya kalau nggak salah STEMI and STEMI UAP ya. Nah, itu nanti di situ. Terus toksikologi makanan. Ini dibaca aja ya di beberapa agen, biologi, kimia, dan fisik. Terus nanti yang bisa dilogikain ya. Cuma nanti yang bakal keluar paling yang tentang telur. Nah ya telur. Ini telur dan olahannya. Jadi tanda-tanda kerusakan telur itu apa aja? Terus pewarna pemanis yang bisa digunakan selama ini adalah sakarin dan mana sih? Aspartam. Ya, sakarin dan aspartam. Oke. Sampai sini gimana? Bisa dilanjut ke kisi-kisi? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini yang kisi-kisi ya, apa namanya? Dicatat karena ini benar-benar plek ya, jangan sampai ada yang ngulang, apalagi susulan. Ya, karena kalau susulan soalnya akan esai dan tidak akan ada kisi-kisi. Gitu ya. Nah, yang pertama, nggak ke-share kan ini? Nggak share screen ya? Nggak. Oke, nah yang pertama itu adalah zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Apakah disebut apa? Apakah analgetik, antipiretik, atau anestetik gitu ya? Nanti dicari ya di PPT. Terus yang kedua, analgetik opioid yang digunakan untuk mengobati kecanduan morfin. Apakah metadon, fentanyl, kodein, atau tramadol? Bentar ya. Nah, terus selanjutnya ada gambar, cari gambar muscular junction atau gambar sinaps ya. Harus bisa bedain. Ini nomor 3, 4, 5, 6 ya. Ada 4 tuh. Yang manakah yang daerah presinap, yang mana yang postsinap, yang mana yang vesikel, yang mana yang neurotransmitter di celah sel. Ya, coba dicari tahu. Terus selanjutnya laki-laki 25 tahun mau operasi, disuntikan obat anestetik untuk induksi yang berwarna seperti susu, sehingga dalam waktu 30 detik pasiennya tertidur lelap. Obat apa itu kira-kira? Apakah propofol, milos, fentanyl, atau propanolol? Gitu ya. Terus selanjutnya 25 tahun sama yang operasi tadi, tapi ternyata tensinya rendah. Nah, kalau tensinya rendah, pakai apa bagusnya induksinya? Apakah propofol, apakah ketamin, atau fentanyl, atau milos? Gitu ya. Terus anestetik apa yang baunya kayak bau buah? Sevluran, halotan, CO2, atau CO? Terus lidokain tuh menghambat kanal apa? Udah ada ya kemarin ya di UTS ya, natrium ya jawabannya. Terus kalau misalnya ada habis minum obat timbul kegembiraan, gelisah, sulit tidur, mudah marah gitu ya, itu stimulasi sensorik ya.
Tapi kalau ternyata yang terjadi adalah kekejangan otot lurit, kejang, terus habis itu sampai paralisa, lumpuh, dan tremor, itu berarti motorik ya. Gitu. Terus, kalau misalnya meminum kopi, ternyata tiba-tiba menjadi segar gitu ya. Setelah minum kopi, pasiennya menjadi segar. Kira-kira kenapa? Karena kopi mengandung kafein yang termasuk dalam golongan metilsantin ya, gitu. Terus nikotin pada dosis rendah menyebabkan apa? Stimulasi ganglion atau menghambat ganglion. Terus nikotin dosis tinggi menyebabkan apa? Menghambat ganglion atau stimulasi ganglion. Terus menjadi depresi emosional, agitasi. Itu efek dari apa? Apakah kokain, apakah fentanil, atau teofilin? Ada di PPT ya. Terus kerja amfetamin menghambat apa? Menghambat monoamin oksidase ya. Sehingga ada peningkatan respon gitu ya, adalah sulfonil urea. Terus cara kerja metformin meningkatkan kesensitifan reseptor insulin terhadap insulin. Kalau akarbos cara kerjanya menghambat penyerapan glukosa. Nah, ini masuk ke yang tiroid tadi ya. Kalau pasien matanya keluar, terus ada berdebar-debar, benjolan di leher, sakit hipertiroid ya, dia biasanya pakai PTU. Terus obat tetes mata glaukoma yang bikin bulu matanya lebih panjang, latanoprost. Nah, terus antihistamin yang memiliki efek mengantuk lebih kecil ya. Cari yang generasi 2. Generasi 2 tadi apa aja? Cetirizine, loratadine, fexofenadine ya. Nah, terus kita masuk ke fibrinolitik. Fibrinolitik tadi yang dari kultur Streptococcus beta hemolyticus adalah apa? Streptokinase ya. Terus sama tanda-tanda kebusukan telur yang tadi udah dibahas ya. Oke. Sampai sini gimana? Ada yang mau tanya? Untuk soalnya kita 25 soal lagi apa berapa? 25 ya. Ada tipe 1, tipe 2 gitu ya, Bu? Nggak tahu ya, pokoknya saya kasih 25. Nanti kalau mau diacak mungkin ya pas lagi ujian itu terserah ininya sih. Apa namanya? Admin ya? Gitu. Iya, iya. Makasih, Bu. Kayaknya ya. Oh, berarti yang antihistamin tadi aja ya, Bu, yang golongan 2 itu. Iya, yang golongan 2 ya. Gitu. Pilih aja di PG-nya, yang lainnya golongan 2 kok, kecuali jawabannya. Gitu. Ibu, maaf untuk materinya berarti dari yang setelah UTS ya, Bu? Iya, dari setelah UTS. Yang UTS nggak dimasukin ya. Iya, terima kasih. Udah, ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, mungkin kita cupupin dulu ya. Sampai sini. Udah di absen, Kak? Mbak, Oh, udah mau absen. Oke. Udah di absen belum? Bang, Mama belum absen. Oh, belum. Aku belum. Saya absen dulu deh. Ya. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua, Ibu. Oke. Udah dikasih itu ya sama Mbak Imes ya? Bukan kis itu, malah soal kayaknya tadi. Iya, Bu. Kita ada 6 materi kan ya, Bu? Iya. Semua udah masing-masing udah masuk sih itu materinya. 2 materi aja yang belum dikasih ya, Bu, yang barusan dikasih. Iya, yang barusan dikasih. Nanti materinya dikirim ke grup juga Mbak Imes? Iya. Udah? Udah Nah, ini aku kirim. Oh, udah dikirim. Oke.
Oke. Gimana? Coba kita lihat. Gimana, Mah? Ada yang mau tambahin? Cukup lah kayaknya sih. Ya, absen tadi udah ya? Udah ya? Belum nih, belum. Belum di absen. Belum dibuka. Absen dulu aja, belum di absen. Oke, bentar ya, aku absen dulu. Terus, Berarti 2 kali ya absennya ya? Atau gimana? Karena kan kemarin enggak. iya, gimana nih berarti jadi yang kebuka kan 1 ya? Tanggal berapa itu? Tanggal, bentar. Nggak ada sih. Tanggal di mana sih, Mah? Ada di sebelahnya. Tanggal 5 atau tanggal berapa? Bentar. Berarti minta bukain 1 kali lagi ya? Atau gimana? Iya, boleh. Mungkin ada yang kali, ada yang info ya dari PJ-nya minta ke sekre untuk bukain absen 2 kali gitu. Karena kemarin belum absen gitu. Yang hari ini udah? Nah, hari ini udah? Oh, tinggal 1 lagi ya berarti ya? Ya. Ada berapa sih yang belum di absen berapa kali? Bentar. Oh, ini ada nih. Ntar dulu. Ada yang 16-20 tanggal 11. 11 tuh bulan 11. Tanggal 25 bulan 11. Oh iya, 25 bulan 11. Kok 25 bulan 11 sih? Ntar dulu. 12 tanggal 2. Oh iya, ini yang ada udah di absen nih. Oh, udah. Yang bulan 12-nya. Udah Oh. kok. Jadi sisa berapa? Enggak, sisa berapa Mbak jadinya? 1 lagi? Enggak. Udah selesai. Udah selesai sampai ujian. Oh, Udah sampai ujian. Nah. Ya udah, oke. Ibu, maaf materinya belum Bu yang barusan. Apa? Yang materi Kok barusan. ini farmakoterapi? Bentar ya. Saya ini salah kirim. Iya, makasih. Ini toksikologi misalnya. Oke, dah. Udah, toksikologi udah dikirim? Udah. Oh ya, oke. Udah. Selamat belajar ya, berarti minggu depan sudah tidak ada kuliah. Tinggal minggu tenang. Iya, makasih Bu. Iya. Udah Mbak, nggak ada lagi? Udah, nggak ada lagi. Cukup, Bu. Makasih, Bu. Iya, semuanya ya, selamat belajar. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.